Selanjutnya kita ke create teks dan animasinya. Jadi pertama kita bikin dulu helix. Helix itu ada di shape, kemudian kita pilih helix, letakkan helix itu di tengah-tengah sphere, kemudian helixnya dimodify dan kita ubah parameternya. Kita ubah dan disesuaikan dengan kebutuhan. Helix ini nanti kita gunakan sebagai jalur animasi teks. Selanjutnya kita ke posisi front dan kita zoom sphere-nya. Setelah itu create text. Jadi kita bikin teks ya. Setelah itu biasanya teksnya kan posisinya misalnya dia di belakangnya sphere, silahkan digeser, ditaruh di posisi depan sphere. Kemudian teks ini dipilih, masuk modify. Oke, ukurannya diganti, size-nya dikecilkan. Ya, size-nya dikecilkan, kemudian digeser posisinya, ambil posisi yang sekiranya kelihatan dari kamera. Modify list, kemudian pilih extrude karena teks ini akan kita beri ketebalan. Pilih extrude, kemudian nilai amount dari extrude diberi nilai supaya teks ini ada tebalnya. Kemudian kita masuk modify ya, ke modify text. Nah, teks ini kita bisa ubah tulisannya. Misalnya saya ganti basic animasi. Kemudian teks ini kita beri material. Jadi pilih teksnya, ketik M material, pilih salah satu slot, kemudian warna slotnya diganti sesuai dengan warnanya. Oke, assign material to selection. Jadi teksnya kita ganti materialnya dulu. Kemudian teks ini kita jadikan poly solid dengan cara pilih teksnya, klik kanan ya, teks, klik kanan. Ya, teks, pilih teks, klik kanan, kemudian pilih editable mesh atau editable poly. Oke, jadi teks ini siap untuk dianimasi. Tapi sebelum dianimasi, teks ini kita clone dulu. Jadi kita clone, kita gandakan. Ya, kita gandakan. Dengan cara pilih, tekan shift, geser. Pilih copy. Nah, kita gandakan. Oke. Selanjutnya teks ini kita geser, kita letakkan di dekatnya bola dunia ya. Nah, teks ini rencananya akan kita tekuk.
tekuk sesuai dengan bola dunia. Perintahnya ada di modifier list, pilih band, kemudian amount-nya diberi nilai. Nah, oke, setelah itu kita cek aksisnya. Jadi kita ubah, kita pakai sumbu X atau sumbu Y. Setelah itu, supaya sumbu putarnya letaknya berada di tengah-tengah spare, kita pilih pivot. Ya, kita pilih pivot. Ya, setelah itu pivotnya digeser. Kemudian pivotnya digeser supaya apa? Supaya pada waktu perintah rotate dia sumbunya ada di tengah-tengah spare. Selanjutnya kita akan pilih teks yang kedua. Ya, kita pilih teks yang kedua. Kemudian masuk ke modify, kemudian pilih pad deform, pilih pad deform. Oke, kemudian pad, pilih helix. Oke, kemudian move to pad. Ya, setelah itu sesuaikan sumbunya ya. Jadi dicek dulu arahnya, lihat teksnya. Kemudian kita ganti sumbunya. Jadi di sini kita milih sumbu X ya. Nah, setelah itu dirotasi supaya teks itu tegak. Dirotasi. Nah, setelah teksnya tegak, kita cek apakah betul teksnya. Kalau masih terbalik, maka pilih flip. Nah, kemudian jadilah objek seperti ini ya. Oke, selanjutnya setelah selesai semua, kita akan ke proses animate. Jadi sebelumnya kita masuk time konfigurasi, kemudian kita ubah nilainya dari 100 menjadi 200. Oke, sehingga framenya dari 100 menjadi 200. Oke, setelah itu yang pertama kita animasi adalah bola dunia. Jadi bola dunia kita putar ya. Nyalakan autonya, kemudian gunakan rotate. Matikan, setelah itu silahkan di play. Maka bola dunianya akan berputar. Oke, jadi setelah kita animasi bola dunia, kita akan animasi teks yang ada di belakang bola dunia. Dengan cara animasi rotasi juga. Pertama, keyframe-nya ditaruh di 80. Ya. Kemudian nyalakan auto. Oke, setelah itu di animasi dengan menggunakan rotasi, silakan dirotasi. Ya. Dan rotasi ini akan terekam. Nah, kemudian kita play, kita lihat bagaimana gerakan dari animasi ini. Selanjutnya kita akan animasi teks yang mengikuti jalurnya helix. Jadi pilih dulu teks yang kedua. Oke. Kemudian keyframe-nya disiapkan di 180 ya. Kemudian kita ke pad deform ya, modify pad deform ya. Autonya jangan lupa dinyalakan. Kemudian digerakkan.
Oke, sudah selesai. Kemudian kita lihat bagaimana hasil dari animasi yang sudah kita